Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Andredia Pratama, kelas TI 6E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas Pak Anggi, yaitu tentang external storage. Nah, untuk dari layouting, saya hanya mengubah-ubah dikit. Kalau yang dari latihan itu pakai relatif, saya pakai constraint. Ini layouting biasa, dua text view, dua button sama dua edit text. Untuk ID-nya saya pakai et file name, terus et data, terus buttonnya ada button save sama button read. Yang ini untuk nanti user masukin nama filenya, ini masukin datanya atau isi dari yang mau disimpan. Nah, sebelum itu kita harus menyimpan memberikan izin dulu terhadap aplikasinya. Ini write external storage sama read external storage, yaitu di manifestnya. Terus di Gradle-nya ini saya nggak tahu kenapa kalau pakai yang kan awalnya 29. Nah, kalau 29 itu di yang saya coba ini permissionnya tidak diizinkan atau permission di ini, terus saya dapat solusi diubah jadi 28. Akhirnya bisa. Nah, terus langsung masuk ke codingan. Nah, codingan ini saya berikan dua variabel, yaitu variabel edit text, et file name, dan et content. Dan ada dua button yang variabelnya, button save sama button read, sama ada text view output. Oh ya, di sini ada nanti di sini hasil misalnya user mau membaca, outputnya bisa keluar juga di sini. Nah, terus di sini apa? Private static final string nih. Jadi kayak saya memberikan variabel string untuk pet itu kayak lokasi dari yang mau disimpan. Jadi biar gampang aja, jadi saya bikin variabel string. Ini untuk SD card petnya, ini untuk my doc petnya. Jadi ini SD card, terus ini masuk ke my docs gitu. Nah, di sini pengenalan biasa, binding. Nah, ini saya pakai on click listener. Jadi kalau misalnya di save, dia akan memanggil fungsi save data. Fungsi save data itu apa? Itu ini. Nah, fungsi save data di sini akan mengambil data yang dimasukkan oleh user, yang dimasukkan ke et file name itu dimasukkan ke string file name, terus yang dimasukkan ke et content itu dimasukkan ke string data. Itu udah disimpan kan. Nah, di sini gunanya untuk membuat folder. Jadi kita buat dulu nih petnya, cari lokasinya, terus di sini akan membuat directory baru yang bernama tadi my.doc.pet. Jadi makanya biar gampang saya langsung pakai ini aja. Terus di sini akan masuk ke try and catch. Di sini membuat file baru. Di sini petnya dan ini jadi ini kan my docs nih. Nah, berarti kita masukin ini, berarti filenya akan dibuat di dalam foldernya si my docs. Nah, ini nama file yang tadi dimasukkan si oleh user. Nah, file output-stream ini akan membaca stream itu sesuai dari path yang diberikan. Output stream writer itu adalah uh, untuk membaca berupa byte data. Itu saya baca di Google seperti itu. Terus ini akan memasukkan data yang dimasukkan oleh user ke dalam file yang telah dibuat. Jadi file yang sudah telah dibuat ini, terus datanya dimasukkan ke dalam sini. Nah, terus kalau sudah di close file output streamnya sama output writernya, habis itu yang tadi nih ke user kan masukin ke dalam sini. Nah, jadi setelah di save akan dikosongkan. Habis itu akan diberitahu kalau file apa itu sudah disimpan. Nah, kalau enggak dia akan menangkap errornya. Nah, itu untuk save-nya. Nah, untuk bisa dipencet read data itu akan ini seperti biasa mengambil data file name. Ini membuat data kosong string untuk nanti kayak menerima memasukkan datanya. Nah, di sini try and catch. Ini file name ini seperti tadi, kita akan masuk ke dalam path-nya ini.
terus file input stream kita akan membaca filenya, terus buffer reader. Nah di sini kita akan masuk ke dalam filenya dan akan membaca secara berulang kali sesuai, misalnya line-nya nggak kosong, maka dia akan membaca terus menerus. Misalnya sudah kosong, dia akan lanjut ke sini buffer reader close, jadi dia akan nambahin data kalau misalnya dia belum null. Nah kalau udah dia masuk sini. Nah itu sini untuk pengecekan error, bukan pengecekan error sih, kayak menangkap jika ada suatu error. Terus di sini akan menampilkan apa yang dibaca. Kalau di sini maksudnya akan menampilkan data yang tadi di print ke dalam output. Nah nanti filenya harusnya masuk ke dalam SD card ini. Oke, kosong ya. Terus kita play. Tunggu dulu. Nah, di sini file name kita masukin. Misalnya kita masukin nama makanan. Terus ada apa? Ada tahu, bakso, nasi goreng, sate ayam, mie ayam. Nah, jika di save, dia akan hilang dan akan file nama makanan telah disimpan. Oke. Terus misalnya kita membaca file ini, kita lihat nih di sini sudah terbuat tuh file my docs nama makanan. Terus misalnya kita baca nama makanan, oke, berhasil keluar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.